Ta'ala masih memberikan nikmat hidayah berupa sehat walafiat, nikmat iman Islam, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat asar secara berjamaah sekaligus mengikuti kajian rutin tiap bulan di majelis Omah Hikmah, dengan harapan dan tujuan apa yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan, dan kita semuanya diberi nikmat sehat walafiat dhahirun wa batinan, dan kita diberikan putra putri yang soleh dan solehah. Apa yang menjadi target tujuan dari Omah Estate ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya senantiasa dibimbing oleh Allah dalam kehidupan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita cintai kelak fi yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tausiah ya, kita beristighosah, memohon perlindungan, memohon pertolongan, memohon keberkahan hidup lewat lantunan kalimat-kalimat thayyibah yang ada di tangan kita masing-masing untuk kita berdoa bersama-sama, dengan harapan dan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan umur yang panjang barokah, rizki halal jahat Bapak Heri, keluarga, dan juga hajat kita semuanya senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Pak Heri senantiasa diberikan kesehatan zahiran wa batinan, keluarganya dijaga oleh Allah, diridhai oleh Allah, dan tetap bisa memberikan kita motivasi seperti matahari yang memberikan sinarnya, senantiasa mencerahkan, dan senantiasa hidupnya dan keluarganya serta kita semuanya senantiasa kebanjiran rahmat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abai wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa malaikatil muqarrabin, khususan sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al Jailani radhiyallahu anhu. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi ahli qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriya bahriya, wa khususan aba'ana wa ummatina wa ajdadina jaddatina masyaikhana masyaikha masyaikhina walidamit tamanaha kuna bisababihim wa liajlihim, wa nakhusu dzikra arwahi almarhumin marhumat, ahli kubur kita semuanya yang sudah meninggal dunia, bapak ibu kita, mbah-mbah kita, mbah buyut kita semuanya yang sudah meninggalkan semua keluarga kita. Mudah-mudahan seluruh amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
diberikan nikmat kubur, rahmat kubur, bebas dari siksa kubur, dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'lan salah sa'adar batinan fid din wad dunya wal akhirah دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا لأولادنا أحبابنا مشايخنا في الدين مع اللطف والعافية والأنية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولدنا على دين كل نية صالحة على ما نوينا ونبي سلفنا الصالح بقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم المجتبى شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم. استغفر الله استغفر الله العظيم. 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي 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 العظيم. لا حول ولا ملجأ من الله إلا إليه. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قديم يا الله يا الله يا قديم 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 يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير
مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا مبدئ يا خالق يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله 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 يا حي يا قيوم برحمتك استغيث 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف لطيف يا 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 رحمن يا رحيم 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 رحمن يا رحيم أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت خيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت خيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت خيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا بادي 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 يا بادي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حسنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
Ar-Rahman. Nanti doa terakhirnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa sehat walafiat. Dengan kenikmatan itu kita berusaha untuk memanfaatkan, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, karena tidak semua orang yang diberi kenikmatan berupa sehat itu mempunyai kesempatan untuk senantiasa bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema untuk sore hari ini adalah mengetuk pintu langit, menolak bala. Artinya kalau kita berbicara sudah mengetuk pintu langit, itu sudah sandaran kita hanya totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita berbicara tentang Islam, Islam itu berbicara tentang kualitas, bukan kuantitas. Islam itu berbicara tentang substansi, bukan berbicara tentang definisi. Kalau definisi itu gampang. Islam itu adalah man saliman muslim min lisanihi wa yadihi. Orang yang mampu menyelamatkan orang lain dengan lisannya atau dengan tangan dan kekuasaannya. Teorinya gampang, tapi prakteknya yang susah. Jadi sebelum kita mendapatkan apa yang kita mau, ayo kita dandan dalaman kita. Wong Jawa itu senengane dandan jowo, gak seneng dandan jero. Omah durung mari sing digarap terase dhisik ben ketok api. Padahal sing penting itu teras apa dapure kok. Nah, sing penting aja diterusno dapure sapa ya. Yang penting dapur. Tapi karena kita itu ingin mendapatkan pujian dari orang, sehingga yang terjadi kita mengutamakan penilaian orang lain daripada kepentingan diri kita. Maka Imam Ghazali pernah mengatakan, uskur ma'fika yu'tika ma'alaika. Bersyukurlah yang ada, maka yang belum ada pasti akan ada. Karena apa? Karena ini konteks Al-Qur'annya jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukur ya, la azidannakum, pakai lam. Lam itu tauhid untuk membuktikan bahwa Allah itu tidak bohong. Kalau kamu mampu meningkatkan kualitas syukur kamu kepada Allah, la azidannakum, pasti aku akan menambah. Syukur itu gampangane cocok. Dikai elek ya cocok, dikai apik ya cocok, dikai cobaan ya cocok, dikai utang ya cocok. Lah kita itu setelannya sering setelan cocok apa tidak cocok? 24 jam banyak syukur apa gerundele? Gerundele. Berarti kalau setelan kita kurang cocok, kita ini juga banyak masalah dalam kehidupan kita. Kalau sampean itu, mohon maaf, kapasitas yang ada di dalam diri ini lebih, maka Allah akan memberikan lebih. Kita ini kan tinggal meningkatkan daya dan kapabilitas kita di dalam diri kita. Podo-podo mocoi, podo-podo ndengoke. Kenapa kok kita lebih senang scroll TikTok, scroll Facebook daripada membaca Al-Quran? Coba. Karena ketika kita berbicara agama, mohon maaf, yang kita dapatkan tidak seperti kita melihat atau melakukan kegiatan duniawi. Sampai kerja 1 bulan dapat bayaran apa betul? Tapi sampai ada nggak jaminan sampai sholat? Halo?
Jadi urusan dunia itu spontan kita dapat. Ya, sampai sumpek-sumpek karaoke kan langsung ketemu sama DJ nih. Ya, LC ini ketemu. Gelar saya ini juga LC Pak, tapi Timur Tengah. Saya sampai LC. Nah, ya. Sampai langsung ketemu. Tapi apakah orang sholat terus 1 bulan yang hitam jadi putih, irungnya pesek jadi mancung ngono ta? Kan enggak ada. Kita itu sholat, kebutuhan kita, keinginan kita itu tetap, tapi Allah itu menurunkan kadar keinginan kita duniawi. Jadi seolah-olah Pak, seolah-olah kita ini tetap gaji 5 juta, tapi keinginan kita itu berbeda 1 bulan ini dengan bulan yang kemarin. Misalnya bulan kemarin titik-titik Shopee ya, terus kita habis buat akun slot ya dan lain sebagainya, buat Mobile Legend dan lain sebagainya. Hari ini enggak. Karena apa? Karena fi kulli khairat barakah. Di dalam kebaikan itu ada keberkahan. Keberkahan itu bisa mengurangi keinginan kita secara duniawi dan menjadikan kita hidup lebih bermanfaat. Paham ya? Ini urusan akhirat. Maka kadang di dalam kitab hikam itu dijelaskan jangan pernah kita ya mengandalkan amal kita, karena satu saat kalau kita tidak mendapatkan apa-apa dari tujuan hidup kita, seringkali kita menyalahkan amal perbuatan kita. Sering saya melihat orang itu mengatakan saya sudah sholat duha 40 tahun tapi ya pancet ya utang nang bank bri ya pancet, tambah mekar ya tetep pancet, umah ya ngontrak ya 40 tahun sudah mengatakan begitu. Saya sholat tahajud terus tapi ya pancet loh, ini loh ya. Jadi sing didandani itu apa? Yang diperbaiki dulu adalah internal kita, kapasitas kita. Makanya wong Jawa itu ada istilah wadah, ada istilah wayah, ada istilah jatah. Wadah itu mental kita. Kalau mental miskin kita itu terus, wadah kita terus mungkin yuk sampai kapanpun kita akan miskin. Maksudnya bagaimana? Orang mentalnya alah ndelek duit kok angel, yo angel temenan. Alah duit gak digawa mati. Apa wong selamatan juga butuh duit ya. Tambah tek akeh 7 dina 40 dina. Ini harus ditandani dulu. Di dalamnya itu ditandani dulu. Sampeyan pengen menyimpan file gedene besarnya 160 giga, tapi kapasitas ROM di HP cuma 62. Kira-kira cukup apa enggak? Ngeden, bahkan meledak. Kita besarkan wadahnya dulu ya. Jadi rezeki itu sama, rezeki kita segini, maka setiap hari yang kita dapatkan adalah segini. Air hujan turutnya setiap hari, derasnya bagaimanapun, kalau wadah kita segini dapatnya cuma, caranya bagaimana? Besar wadah kita. Dengan cara apa Pak? Dengan cara itu kita ikhtiar secara bumi, jangan lupa ikhtiar secara langit. Adalah ibadah, sedangkan rizki itu jatah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa ketika kerja kita niat tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Saman kerja niat fokus di jujur, amanah, tanggung jawab. Secara tidak sadar sampai sudah memperbesar wadah rezeki sampean ya, secara tidak sadar sampean memperbesar
orang itu kalau kerja mencintai kerjanya dan kerjanya itu dari hati, dia itu akan menyampaikan sesuatu dan melaksanakan sesuatu itu dengan hati. Ketika bekerja dengan hati, apa yang terjadi? Apa yang saya berikan itu bisa memberikan kemanfaatan, bukan pikirannya apa yang saya dapatkan. Saya bagian divisi marketing, ya wis tugas saya kerjakan. Kalau memang ada saingan saya kok dapat lebih banyak, iki gak iri, justru alhamdulillah. Kalau saya bisa membantu dia juga alhamdulillah. Karena sampean sekuat apapun sampean itu bekerja kemanapun, kalau jatah sampean cuma 50.000, maka sampean juga akan dapat 50. Bukan ada sesuatu dan tidak bisa dinarasikan dan dilogikakan. Koyok jodoh, rizki, mati, itu tidak bisa dipikir secara logika, tidak bisa dipikir secara logika. Dan kita ini kenapa kita kumpul sekarang disuruh berdoa, ya disuruh munajat, karena dalam Al-Quran wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam keadaan lemah, tidak ada daya upaya kekuatan kecuali Allah SWT. Sehebat apapun kita rencanakan, mengatur strategi, mengusahakan senyaman mungkin, tapi kalau tidak berbarengan dengan dan Allah, itu akan sulit. Ya, paham dari sini? Okay? Maka tugas kita adalah mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa strategi yang kita pasang, apapun tujuan kita, jangan lupa i'mal lillahi fi rubu al-akhir minal lail. Kamu boleh kerja sehebat apapun mulai pagi sampai malam, tapi jangan lupa malam kalian bekerjalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya apa? Ya sholat malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya mengetuk pintu langit. Pintu sebelah mana ya? Saya juga nggak pernah ke langit. Lah kadang kita ini mohon maaf seneng jajane Gusti Allah, tapi sampai Gusti Allah. Kita itu suka kendaraan, suka ya HP, suka kemewahan, suka rumah, suka, tapi kadang kita tidak suka kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampean kehilangan HP, saya kayak tuku iPhone 17 kira-kira, terus beli kemarin sekarang hilang, susah napa mboten? Susah. Tapi nek sampean gak sholat subuh, susah napa mboten? Ayo jujur mawon ya. Loh, kita ini ya, kalau sampean itu firru ilallah, ketika ada masalah mepeto nangone Gusti Allah, maka yang terjadi, apa yang menjadi fasilitas kita di dunia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kita itu seperti anak kecil, ada orang cantik, okay, kemudian kasih permen, bawa permen ke anak kecil, terus bilang, sampai suka permennya apa suka saya? Kira-kira anak permen ya. Nah, nanti kayak terus kau milih, sampai permen apa pilih saya? Sampai pilih pundi? Sampai pilih pundi? Ya pilih perempuan nih. Sampai nawari. Kalau kena perempuannya, otomatis permen ini. Makanya kita itu disuruh oleh Allah sholat, zakat, puasa, haji. Itu Allah cuma satu. Aradallahu antakuna mahbuban la muhibban. Allah itu pengen kita
menjadi pribadi yang bukan hanya mengaku cinta kepada Allah, tapi kita juga pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ciri-ciri orang yang mencintai Allah itu yuqaddimu ma amarallah, yaitu orang yang senantiasa mengedepankan kepentingan Allah di atas kepentingan pribadi. Sampai lagi rokokan surya sedal-sedul sampai kopi di depan, terus adzan zuhur, sampai pilih terus ya, sampai masak kemudian adzan, kira-kira sampai pilih terus no masak apa ya terus no masak, nek ngono bojone muri-muri. Itu diantaranya ya, diantaranya mengedepankan kepentingan Allah di atas segalanya. Makanya ketika orang mengedepankan kepentingan Allah di atas segalanya, maka Allah akan mengedepankan kepentingan kalian di atas segalanya. Ya, perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki seluruhnya. Tidak ada masalah di dalam perusahaan, sakjane bukan internalnya, Pak. Yang perlu didandani itu eksternalnya, bukan. Yang perlu didandani itu nilai dan value keimanan ini, kejujuran, ya iri hati, ya emosi yang memuncak. Sudahkah di antara kita itu saling memaafkan? Ya, sudahkah ada dalam lingkungan ini pulang kerja gak salaman tok, gak ngopi tok, tapi nggih bae wonten salah, sepuntene dina iki bae wonten salah. Ya. Karena kalau kita bagus, luarnya mengikuti kita. Luar itu adalah cerminan dari apa yang ada di dalam. Sampai ngoco, ya, sampai ngoco lu cermin. Kira-kira nduk kene sampean ana kotoran ya. Nduk pipi, lu sampai roset-roset kocoe apa iki sing diklapi? Kocoe dipecah. Lho kok si ono ae. Nduk kene Pak, iki yang perlu dioseti. Dan sesuatu yang muncul di dalam hati ini yang mengerti adalah pelakunya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya hati yang baik itu tidak akan pernah berbohong. Sehingga Nabi mengatakan istafti ala qalbi. Segala sesuatu tanyakan pada hati kalian. Hati tidak akan pernah berbohong. Maling pun, pencuri pun kalau ditanya jujur, sebenarnya dia tidak ingin mencuri, tapi dia itu mencuri karena satu kebutuhan, karena keinginan. Maka dari itu, satu, bersyukur dari hati, jalani yang ada, nikmati prosesnya, insya Allah kun fayakun jadinya. Kalau kita melakukan ar-rudud ala ma fa'alallahu lana, kata Imam Ghazali, kalau kita terus menolak segala sesuatu yang diberikan oleh Allah, maka Allah sulit untuk memberi. Dikai susah, masalah sedikit susah, menolak, menyalahkan keadaan, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang paling berbahaya itu adalah orang yang bukan orang yang banyak komentar dan banyak omong. Orang yang paling bahaya itu adalah man sakata ala hayati nafsihi, orang yang sudah terbiasa diam dengan keadaannya, merespon dengan positif. Itu adalah orang yang berbahaya. Berbahaya dalam arti apa? Dia sudah tidak ada hubungannya dengan orang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai ana wong dilokno meneng nyantai. Orang beriman itu nyantai, dan kita hidup tidak bisa tenang, itu tidak bisa, Pak. Karena apa? Ad-dunya darul masail. Dunia ini adalah tempatnya masalah. Semakin kita lari dari masalah, maka datang masalah yang lain. Kita belum menikah, waduh enak menikah. Kita belum menikah, masalah. Menikah tambah masalah. Punya anak, gak punya anak, menikah kurang, waduh istri satu nambah lagi satu, tambah masalah apa enggak, Pak?
Mboten. Dari Pak Didit mboten. Yang penting prakteki Pak Didit ya. Tambah masalah. Ya, tambah masalah. Karena hidup itu masalah. Sebenarnya bukan pada masalahnya, cara merespon masalah kita. Kalau kita itu senantiasa berpikir positif, maka yang terjadi adalah masalah itu akan reda dengan sendirinya. Maka ketenangan itu adalah separuh dari solusi permasalahan yang ada. Oke? Maka mengetuk langit itu bersyukur, kemudian berdoa. Saat ini kalau tanggelet, doa sama takdir itu penting mana? Ya, takdir sama doa itu sama-sama penting. Tapi orang yang istiqomah berdoa, seringkali doanya itu mampu mengalihkan takdir yang kurang baik menjadi baik. Sehingga dalam hadis sahih dikatakan la yarudul qadha illa doa. Tidak ada yang mampu menepis takdir Allah kecuali doa. Maka ada apa-apa itu doa. Syukur, kemudian ikhlas, berdamai dengan diri sendiri, ikat semua itu dengan doa. Ya, sampai apa-apa disuruh doa sama Allah. Mau ke kamar mandi doa, keluar dari kamar mandi doa, mau makan doa. Karena setiap apa yang kita lakukan selama positif, di situ ada nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, makanya ayo doa. Doa apa yang dianjurkan oleh Rasulullah? Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, saya ini mau kerja, permudahkan urusan saya, jangan dipersulit. Wa tammim bil khair, dan sempurnakanlah dengan sebuah kebagusan. Wis niku kalau sudah diikat, baratnya kita nebang pohon banyak, kalau tidak diikat kita sulit untuk mengangkutnya. Kalau diikat diangkut mudah, ditaruh di mana mudah. Kalau sudah diikat berarti ada ikatan batin antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang kita lakukan menunjukkan kelemahan kita. Jangankan sesuatu yang besar, ya kayak pemasaran ini, properti dan lain sebagainya, sesuatu yang kecil itu tidak bisa. Sampean pipis lho, ngapunten pipis. Itu nek gak gebelet pipis, kira-kira dipipisno saged napa mboten? Ayo, sampai ndak kepengin terus nang jeding masih diobat abitno gak ngarai iso. Ayo, coba sampai nek kepengin ngentut, nek wayah ngentut wae, tapi nek gak kepengin ngentut dikongkon ngentut. Mangane kadang yo dokter kok, ayo Pak dikeluarkan, oh gak kepengin. Ya ndak bisa Pak, nunggu 1 jam 2 jam. Itu hal yang tukang ini loh Pak, yang bangun rumah ini tukang. Apa ada jaminan bahwa yang bangun rumah ini bagus, kemudian tukang itu rumahnya bagus? Kadang tekele ku iki kuning, iki hijau, iki coklat, karena bekas-bekasnya diambil. Apakah ada jaminan dokter yang mengatakan, oh sampean ini asam urat, sampean ini darah tinggi, sampean ini loh? Apa ada jaminan yang mengatakan begitu? Dokternya juga nggak kena darah tinggi, padahal dia tahu obatnya. Maka dari itu kelemahan-kelemahan inilah yang menjadikan kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa Pak? Sehingga kalau semua itu dilakukan atas kesadaran kita bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, ada kemauan keras untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa pertolongan, tanpa perlindungan, tanpa Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan bisa. Sampai kita ini mulai sejarah. Paling baik makhluk Allah itu adalah Nabi. Adakah Nabi Rasul yang tidak penuh dengan cobaan? Cobaannya lebih parah dari itu. Nabi Yunus dimakan ikan nun. Bahkan di dalam Al-Quran 3 kegelapan, salah sudulumat. Kegelapan apa? Malam di tengah laut, di perutnya ikan hiu. Tapi apa?
totalitasnya kepada Allah itu luar biasa, sehingga berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makanya istighfar itu jangan diremehkan. Al-Quran mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis sama alaikum midrara. Orang itu kalau istighfar istiqomah, maka yursilis sama alaikum midrara, diturunkan rezeki dari langit midrara terus menerus. Wa yumditkum bi amwal wa bani, kemudian putra diberikan putra, keturunan. Bi amwal, bukan mal, bimalin, tapi amwal. Amwal itu bentuk jamak dari alun, amwal. Diberikan harta, sampai jaluk harta piro dikei. Ya, kita lemah, maka Allah memberikan waktu-waktu yang mustajab untuk doa. Mana yang paling mustajab? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmuda. Sepertiga malam, ayo sholat. Ya, tidak ada sholat sunnah yang disebutkan dalam Al-Quran kecuali sholat tahajud. Orang yang istiqomah sholat tahajud berdasarkan penelitian dan realita, tidak ada hidupnya yang susah. Sholat tahajud, Pak, ojo ngeslo tayo, bengi nang warkop ngeslo, nonton Piala Dunia, tengok Portugal menang 5-0, mari ngono turu subune kawanan lillahi ta'ala, ngono pengen sugi, ya kawanan lillahi ta'ala. Nah ini ngebotno, ya ndak apa-apa sampean sekalian gak turu, mari subuh turu, mari subuh turu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, borongan lillahi, sholat borongan. Ini waktu yang paling mustajab, ya. Makanya di waktu-waktu itu dianjurkan untuk beristighfar. Pagi itu mulailah dengan istighfar, sehingga datang waktu fajar. Fajar itu cahaya dari Allah, kemudian subuh itu dari asbah. Ketika cahaya dari Allah muncul, kita sholat subuh kalau bisa berjamaah, maka kita dijadikan oleh Allah pribadi yang baik pada waktu itu. Sehingga kalau kita masuk masjid niat i'tikaf, sholat tahiyat, kemudian sholat qabliyah subuh, apa kata Nabi? Khairun minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya sudah sholat duha, sudah sholat subuh jamaah, tapi gak kaya-kaya. Sampean dimudahkan langkahnya untuk sholat subuh terus di masjid jamaah, itu adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak semua orang yang rumahnya dekat masjid itu jamaah di masjid, malah jamaahnya di warung kopi sebelah masjid. Tidak semua orang yang rumahnya dekat musola itu datang ke musola untuk sholat jamaah. Itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini kalau ingin berubah, ayo kita rubah, mumpung ini Muharram. Yang dirubah tidak usah orang lain, ya, tidak usah, kita saja yang kita rubah. Dan ketika kita berubah, itu ada kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak terima dengan kita. Orang itu membutuhkan waktu, kata ulama, 21 hari untuk membiasakan sesuatu yang jelek. Beda dengan kejelekan. Sampai tidak pernah karaoke, dijak karaoke sekali, besok sudah berangkat sendiri. Ya tak Pak? Berangkat sendiri, gak usah didudukno. Tapi sampean dipaksa untuk sholat tahajud, saya yakin sekali tahajud, besok tidak tahajud, besok lagi tidak tahajud, baru 3 hari tahajud. Kalau ini sudah 21 hari kebiasaan ini kita lakukan, maka tubuh ini akan membentuk alarm sendiri, seolah-olah aku iki nek gak tahajud awakku gak enak. Pernah gak sampai merasakan sampai begitu?
Orang biasa puasa Senin Kemis gak poso, rasanya gak enak. Orang biasa membaca Al-Quran gak membaca, rasanya gak enak. Ya, kalau kita itu terbiasa dengan sesuatu yang kita lakukan dan itu jauh dari Allah dan gak ada kerentek dalam diri bahwa itu adalah kesalahan fatal dalam diri kita, bahaya. Itu sangat bahaya. Wong gak sembayang subuh dadano atine gak ono kerentek belas. Ya Allah, aku kok iso sih gak sembahyang subuh, dosa aku. Gak sembahyang subuh. Sama gak sembahyang subuh ta? Gak tambah guyu. Gak apa-apa, wis biasa. Bahaya itu. Berarti itu ada sinyal bahwa kita jauh dari ridho Allah Subhanahu. Itu ada sinyal. Ada sinyal bahwa kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau jaminan Pak ya, tidak ada jaminan. Semua itu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa di sini karena hidayah dan ridho Allah. Kita bisa hidup karena rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah menyepelekan amalan yang kecil. Bisa jadi amalan yang kecil itu menjadi direstuinya dan diridhoinya amalan kita yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini Muharram sekarang itu yang puasa memulai Selasa tanggal 9 disebut Tasu'a ya. Yang Selasa mulai 1 Muharram berarti besok Asyura ya. Yang memulai sesuai NU berarti hari Rabu, besok masih Tasu'a, Jumat itu adalah Asyura. Kalau bisa puasa, Nabi mengatakan orang yang berpuasa pada tanggal 10 Asyura, 10 Muharram, Kemis besok atau Jumat, sesuai sampean ikutnya mana 1 Muharram, itu apa? Ahtasibu, Nabi itu menjamin bahwa dosa 1 tahun sebelumnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, makanya di dalam tanggal 10 itu kan ada peristiwa-peristiwa penting. Sampean untuk membedakan dengan orang Yahudi, orang Nasrani, puasanya disunnahkan tanggal 9, tanggal 10 atau tanggal 10, tanggal 11 untuk membedakan. Karena tanggal 10 itu ketika Nabi hijrah menemui orang-orang Yahudi puasa pada waktu itu. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa mereka puasa? Karena menghormati Nabi Musa tanggal 10 diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Berarti kalau mereka puasa, saya lebih baik dan mengajarkan kepada umatku untuk berpuasa. Sehingga untuk membedakan kita boleh puasa 3 hari, 9, 10, 11. Muharram itu seharusnya ada 5 tahapan puasa. 1 bulan puasa, nggak sanggup 10 hari puasa 1 sampai tanggal 10. Yang ketiga 9, 10, 11. Keempat 9, 10 atau 10, 11. Yang terakhir ini tanggal 10. Oke, makanya dianjurkan besok nek ada harta sampean santunan anak yatim, ono tonggone yatim, ojo santunan ibu-ibu yatim ya. Santunan anak yatim, ibuke tok sing didengok. Santunan bentau itu terus nengok ibuke soalnya. Mung yatim akeh minimal 1 Pak untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ada lagi di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur ada tausiul iyal. Tausiul iyal itu memberikan nafkah lebih kepada anak dan istri tanggal 10. Ibu-ibu, Bu, sampai tanggal 10 besok sampai nagih nang bapake. Biasai bapake ngasih uang sehari 100, besok minta 200. Ya, biasanya 500 minta 1 juta. Kata Nabi, man wasa'a iyalahu fi Asyura wasa'allahu rizqahu sa'ira sanati. Orang itu yang memberikan nafkah lebih kepada keluarganya, anak dan istrinya lebih atau orang tuanya pada tanggal 10, maka 1 tahun setelahnya akan diluaskan rezekinya oleh Allah.
Besok liburan anake biasa sangu 10.000 dikek 20.000. Untung dikono mas-masan ya. Wong mas kanjang wong aku lho mas ya luwe abot ya. Bobote 80 kilo. Ya. Ada Mas Didi ada mas-mas yang lain. Ini amalan sunnah muharram ya, nyantuni anak yatim, kemudian memberikan nafkah lebih, ziarah ke orang-orang yang meninggal, kemudian tidak boleh memutus silaturahim, memberikan maaf kepada yang lain ya. Ini termasuk 10 amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang penting dilakoni, urusan keterima enggak urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya bilang tadi, kita tidak tahu mana amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda bersedekah, jangan menunggu ikhlas. Sedekah dulu baru ikhlasnya akan datang. Sampai pengen umroh, aduh gak tatak umroh dhisik, engko nek wis nyawang Ka'bah ada magnet dan getaran tertentu, ya Allah, pengen nangis, belum sempat melakukan amalan-amalan umroh tapi kita sudah ingin umroh lagi ya. Jangan nunggu ikhlas ketika beramal, beramallah sampai Allah memberikan rasa ikhlas di dalam hati kita. Ya. Tadi urip iku gak usah serius-serius sama. Nek serius sepaneng akhirnya cepet wanen, cepet tua. Waya kerja ya kerja, waya ngopi ya ngopi, waya Mobile Legend ya, waya ngeslot ya ngeslot. Ya. Ini kan oase kita sekarang ini. Oase tempat istirahat kita sekarang ini, Pak. Zaman kerja ya kerja, engko mulai ya kumpul sampai anak bojo. Ojo kerjaan dipikir nang omah. Akhirnya sama ndak bisa menikmati dengan keluarga. Pakai opo target wis pasrah nang pangeran, wis dak enduk tembok blek. Gusti kula pasrah. Pak kuwon tek benjing nanti seneni Pak Heri ya nopo Pak Heri. Loh, tinggal nanti sampai madul nang pangeran ya. Makanya ada rumusnya Nabi itu setiap ada masalah yaktubu fil kirtas, menulis di dalam kertas. Kalau sekarang journaling itu lah, scripting ya, ditulis di dalam kertas setiap hari. Alhamdulillah aku duwe utang, alhamdulillah utangku akeh, dop kolektor moro, alhamdulillah terus ya. Alhamdulillah. Besok kalau sampean menjadi katakanlah apa divisi ini neduk ini bagian teknik ya, terus sampai bagian keuangan, sampai bagian marketing, kalau di dalam pikiran sampean sudah tidak husnudzon kepada Allah, suudzon, ya tidak akan dapat ya. Sampean berpikir, wah saya hari dapat berapa? 5. Ditanya, marketing oleh piro? 5, walaupun gurung 5 ya. Itu namanya ana inda dhonni abdi bi. Saya ini tergantung prasangka. Nek sampean prasangkane apik kepada apa yang diciptakan oleh Allah, maka pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Saya ini punya anak, Pak. Anak saya itu mulai umur petang tahun Mobile Legend ya. Umur petang tahun kelas MI. Tapi saya itu berdoa kepada Allah. Saya ingin anak saya itu hafidul Quran. Saya berdoa terus. Gak tahu tak seneni sampai ibu ingin nyeneni aku terus. Sampai ku anak game-gamean tambah difasilitasi, tuku tab, tuku ngene. Jarno ae. Ya podo-podo ngetes Gusti Allah ya. Endi sing mati. Alhamdulillah, Pak. Lulus MI, apa yang dikatakan? Ya, saya pengen mondok, tapi carikan pondok Al-Qur'an. Saya bawa ke MG, saya bawa ke Langitan, saya bawa ke Suci, Mambaus Sholihin, saya bawa. Akhirnya dari 7 pondok itu nyantol di pondok Al-Quran Asyadili Pakis Malang. Dan alhamdulillah sekarang kelas 2 sudah hafal 14 juz. Loh, Pak.
lebih besar mana kekuasaan Allah sama usaha kita. Lu temen bu, kalau gak sama bisa cek ke rumah saya, tapi jangan lupa bawa gula sama. Tidak ada sesuatu itu yang tidak diberikan solusi oleh Allah, tergantung kemauan kita, tinggal niat kita. Halo, coba ya, saiki sampean apa yang harus dilakukan kalau ada masalah di kantor? Satu, bersyukur, syukur pribadi. Yang kedua, saling memaafkan. Jangan ada dusta dan dengki di antara kita, karena itu menghambat rizki. Orang yang saling memaafkan itu adalah calon penduduk surga. Wal afina anin nas. Maafkan, mulai ngapunten pimpinan, staf, karyawan, saling memaafkan. Setiap hari sampean bayangno, sampean duwe kerentek elek ambek sapa sampai, maafkan saya, tolong maafkan saya. Terima kasih, aku mencintaimu walaupun rotok wajahnya dibayangno. Ya, wis omongno terus. Bisa jadi itu ya yang menghambat rezeki kita dan rezeki perusahaan. Bersyukur ya, terima yang ada. Jangan pernah menolak yang ada. Selama kita menolak diberi oleh Allah, kemudian kita menolak sampai dikasih 10.000 terus ngomong gak 10.000 gak akan dikasih. Terima yang ada, berdamai. Ya Allah, saya menerima apapun yang kau berikan, karena ini yang terbaik dari panjenengan, dan saya tahu panjenengan akan memberikan solusi yang terbaik. Walaupun rotok mesesek, diterima. Kemudian ambil nafas, kemudian hembuskan, seolah-olah sampean itu semuanya menghembuskan masalah-masalah sampean. Lakukan itu setiap malam, sampean akan mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersyukur, berdamai dengan diri sendiri, memaafkan, pasrahkan semuanya kepada Allah. Yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik. Kalau kita tidak ridho, maka ketergantungan kita kepada Allah kurang maksimal. Kalau ketergantungan kita kepada Allah kurang maksimal, mohon maaf, kita seringkali kecewa. Ya, sampai pengajian ini berharap pasti dikeimangan nih, bebek bisa. Saya berharap pasti sangune akeh. Ya, burung kerdus, buliman kerdus, amplope kandel ya. Misalnya ya, sampun kasih ini, ternyata nggak dikasih, kecewa. Kecewa. Dok, assalamualaikum, bojo buka no oleh-oleh dia. Kan nggak oleh-oleh, Pak Heri lali. Ya. Sampai juga kesini pengen bungkusan, kok mari ngono gak kayak apa-apa, jelas nelongso, tapi sampai nek ikhlas, wis aku kepengen mencari ilmu biar saya ini bisa menjadi orang yang bahagia dan baik. Sampai kok oleh berkat, oleh banyu tok lho wis alhamdulillah. Walaupun rodok ngenes jak mentolowe. Saya gak berharap dikai banyu tok yo alhamdulillah, tapi lebih berdosa lagi kalau saya pulang tidak dikasih apa-apa. Alhamdulillah ya, tetap alhamdulillah. Cuma alhamdulillah itu mungkin 10%. Nah itu, nah ini harus kita latih setiap harinya. Makanya peristiwa apapun yang terjadi, tinggal kita merespon saja. Respon kita positif atau negatif, tinggal cara kita mengelola emosional kita. Nek sampean menanggapi segala sesuatu dengan positif, maka saya yakin sampean itu akan menjadi orang yang bahagia. Dan bahagia itu adalah syarat mutlak untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat kan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sholat itu menuju kebahagiaan. Ono wong sholat gak bahagia, berarti kabele kongslet. Sholat kok sik maidu wong, sholat kok sik ngamukan, sholat kok sik nilokno tanggane, sholat kok gak sik medite, berarti sholatnya perlu ada yang diperbaiki.
Kalau kita memperbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Karena sholat itu media komunikasi terbaik antara seorang hamba dengan Allah. Kalau kita sering komunikasi, berarti kita sering dikenal sama Allah. Kalau sudah dikenal, maka kita akan disayang oleh Allah. Kalau sudah disayang, kehadiran kita di tempat ibadah akan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dirindukan, kita akan menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah. Orang kalau sudah dicintai oleh Allah, itu sesuatu yang kecil akan menjadi besar. Sampai disenengi dhisik ya, disenengi sampai seneng ambek disenengi anak sampean. Sampai disenengi anak sampean, sampai ngekei hadiah cilik ngono anak sampean iki sopen. Ya, sampai disimpen. Atasnya dikai coklat tuh naik, disimpen sampai telung dino gak dipangan-pangan. Allah juga begitu. Kalau Allah cinta kepada kita, doa apapun langsung diterima oleh Allah. Ya, pasti semua akan ditata. Orang kalau cintai Allah, sama dengan tukang foto itu. Tukang foto itu kalau suka sama yang difoto lah diarahkan, ya. Pak, mesem Pak, ngadep mriki Pak, ya jepret. Oh bagus. Tapi tukang foto gak seneng sama yang difoto. Ini tukang syuting nek gak seneng ambek aku. Iki dudu wajahku sing disyuting, mrene iki ya. Tapi karena senang orang moto itu dipasno. Ayo Pak, ya. Kalau gak seneng jebret ngono wis mangap sembarang. Lho kok hasilnya penceng Pak? Lho sampean umek ae. Coba gak umek menengo. Lah kalau kita tidak dicintai Allah, ya begitu dibiarkan hidup kita. Tapi kalau kita dicintai Allah karena kita senantiasa zikir, ingat kepada Allah, amalan kita istiqomah, menjalankan sholat tepat waktu, kita bersedekah, membaca Al-Quran, maka hidup kita dengan sendirinya ditata oleh Allah. Pekerjaan kita, ya, rumah tangga kita, anak-anak kita dengan sendirinya akan ditata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati kita merasa legowo oleh nikmat ya alhamdulillah, gak oleh nikmat ya alhamdulillah. Bojo mulia alhamdulillah, gak mulia alhamdulillah, ya. Sing sabar bacolong gerandong ya. Loh itulah ya, itu. Jadi konsepnya itu satu, syukur. Dua, ikhlaskan semuanya yang telah terjadi dan yang akan kita lakukan. Yang ketiga, kita harus berdamai dengan diri sendiri, menerima bahwa diri kita banyak kelemahan. Yang keempat, kita ridho. Dan yang terakhir itu justru kalau konsep saya, terakhir itu saya baru kerja. Usaha itu terakhir, didandani jerone dhisik. Sampai percuma kerja tapi nggak cinta dengan pekerjaan. Sampai bekerja, rekan sampean nggak sesuai dengan kriteria sampean benci, berarti sampean belum berdamai dengan diri sampean. Ya. Pekerjaan jenengan niki ngapunten adalah dambaan dari sekian juta orang yang tidak punya pekerjaan. Rumah yang sampean tempati 5 kali 10 bocor semua, itu adalah dambaan dari sekian juta orang yang tidak punya rumah. Sepeda motor butut sampean, rumahnya misalnya rungkut merini mogok ping 17, adalah dambaan dari sekian ribu orang yang tidak mempunyai sepeda motor. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana? Ya, kita itu terlalu mengandai-andai. Kita punya uang miliaran. Pak, sampai lupa yang sudah diberikan oleh Allah lebih dari cukup. Kita lupa bersyukur, alhamdulillah. Bangun tidur lihat anak, lihat istri, ya bangun ya Allah, alhamdulillah. Bojoku sik bernapas, alhamdulillah. Irungnya sik utuh, ya alhamdulillah. Anakku masih ada, alhamdulillah masih bisa bernafas, alhamdulillah. Loh, alhamdulillah. Kita bersyukur, kita melupakan itu, tapi kita ingin kenikmatan yang lain. Padahal nikmat yang besar dimulai dari nikmat yang kecil. Jadi langit itu sebenarnya bukan di sana Pak, langit itu di sini, di dalam hati kita. Maka hati itu adalah raja kita. Kalau hati kita tenang, bala bencana tetap ada, tapi diminimalisir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Itu mungkin nanti ada pertanyaan, nggih monggo. Ada sampai jam berapa Pak Didi nanti? Sudah? Ya, pas kurang 20 menit. Di luar tema juga nggak apa-apa, yang penting nggak curhat ya. Monggo. Loh, bisa ini. Ya. Ya enggak apa-apa, mungkin pertanyaan. Lu curhat wis enggak apa-apa. Ya intinya itu, artinya kan ya kita bersyukur aja, alhamdulillah. Pokoknya sampai niku, saya itu pernah Bu ngucap alhamdulillah selama 1 jam. Alhamdulillah dok. Terus pokoknya tak eling-eling nikmat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak pejamkan nih 1 jam. Linu-linu titik enggak apa-apa 1 jam. Ternyata efeknya luar biasa. Ya. Terus yang kedua saya mempraktekkan maafkan. Bukan astagfirullah tapi maafkan saya. Saya mencoba untuk membayangkan saya ini punya dosa paling besar kepada siapa? Ternyata kepada orang tua saya. Karena saya dulu itu di Yaman, kemudian 2001 saya itu tahun 2000 saya berangkat, 2001 ibu saya meninggal. Karena ibu saya termasuk orang yang tidak menyetujui saya kuliah S1 di Yaman. Saya belum sempat membahagiakan dan saya sangat sedih. Sehingga saya itu berdoa yang saya utamakan adalah ridho orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya bayangkan wajahnya, kemudian saya cuma mengucapkan maafkan saya. Tolong Mi, maafkan saya. Terima kasih, aku mencintaimu. Sederhana nggih. Sama pejamkan mata. Dan ini bisa dipraktekkan untuk semuanya. Oke, sampai geding kepada siapa? Pokoknya kali geding sampai aku ya. Musuh teko wis geding. Maafkan saya, tolong maafkan saya. Terima kasih, aku mencintaimu. Karena doa yang kita utarakan kalau kita paham dengan bahasa kita itu akan lebih mengena daripada bahasa Arab. Orang mau coba astagfirullahaladzim, astagfirullah gak paham artinya. Ya, bahkan digawe lagu astagfirullah. Masa istighfar digawe lagu. Ono anak jaluk duit mintanya, kira-kira sampean sebagai orang tua kesel apa mbok? Tendang aja. Kita minta maaf sama lo. Kan gitu ada etikanya. Maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya. Saya pejamkan, saya terus. Ya, mungkin ada sesuatu yang dan itu ternyata membuka rezeki. 2 kalimat, alhamdulillah, terima kasih, dan maafkan saya. Itu adalah the power of rezeki. Rezeki itu terletak di situ. Ya, makanya sampean yang di kantor, baik ono konco yang salaman, kok sawangane gak enak salaman ya. Sampean bayangno ya. Bayangno maafkan. Ya Allah, ono rezeki gak ono aku duwe, ono rezeki. Ya, kok lah ngekei duit dhewe ya. Itu 2 itu. Ya. Jadi syukur, memaafkan, wal qadhi minal ghaidha, berusaha menahan diri untuk tidak marah. Karena orang kalau emosi, mohon maaf, akalnya hilang. Ya. Maka caranya meredam emosi itu dengan istighfar. Kalau sudah redam, hati tenang, maka hati tenang itu adalah separuh daripada solusi kehidupan kita. Jangan yang tidak ikut sampai seneni. Kena masalah do kantor wong wedok melok diseneni, anak melok diseneni. Akhirnya apa? Akhirnya rumah tangga itu tidak menjadi. Tangga itu adalah satu komponen yang dikatakan oleh Allah oleh hadis Nabi, baiti jannati. Rumahku adalah surgaku, kantorku adalah
surgaku. Maka kalau kepingin kantor ini dapat berkah dari Allah, jadikan kantor itu surga. Surga itu penduduknya biasa ramah, senyum, saling salam. Ojo kamu tuh Assalamualaikum Pak, waalaikumsalam. Ramah, senyum, salaman. Jangan apa pulang di 10 menit. Wal qadiminal ghaidha, enggak boleh marah. Nah ono iki bagian ini kok ngene, sabar. Ya, awakmu iki sabar. Engko tak traktir. Traktir apa? Kopi setengah gelas. Ya. Wal afina 'anin nas, dan memaafkan. Itu kuncinya. Ya, maafkan, mengajak kepada kebaikan, bersedekah banyak, menyisakan, ya, dan juga kalau masih punya orang tua, maaf kepada orang tua. Bisa jadi circle kita setiap harinya itu mampu menghambat rezeki kita. Karena Nabi itu setiap Kamis mesti senantiasa jamaah sama Siti Khadijah, jamaah sama Siti Aisyah. Kemudian minta maaf. Bapak minta maaf sama ibunya, ibu minta maaf sama bapak, sama anak. Dan Nabi yang memulai dulu dengan Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, sama cucunya memulai. Sen, saya minta maaf. San, saya minta maaf. Saya ini pertanyaannya, pernah tak Pak sampai praktekkan Kamis malam Jumat jamaah? Apa sampean niku minta maafnya pendak riyoyoto? Aku kadang nambah bojoku dhewe yo bingung, gak sempat ngomong wis nangis dhisik. Nduk lawu. Iki lopo iki padha gak paham ya. Lakukan ini. Ya, jadikan rumah kita itu adalah surga bagi kita. Al-Qur'an ya diwaca saiki rumah sing lanang ndengok drajin drama Cina sedina 5.000 aplikasi ya. Ya Allah, sing wedok ndengok drakor. Ya Allah Gusti. Ya, bapak mangan di ruang tamu, ibu induk dapurnya kelapi dhewe, anake ngeslot. Situ Mobile Legend, situ Free Fire. Lu terus keberkahan dari mana? Makanya orang dulu itu kan mesti kurang anaknya dipanggil, nggih. Anaknya 7 dipanggil semua. Endi anake kurang situ. Wis nak iki onone iki ayo dipangan, meneh urusane meneh. Makanya orang dulu itu anaknya itu banyak enggak? Saya itu anaknya 7, saya itu anak terakhir. Tapi alhamdulillah dadi wong kabeh. Karena sing dadi monyet. Nah bisa jadi semuanya. Dan pendidikan juga S1 semuanya, S2, S3. Ya. Karena apa? Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Orang kalau tawakalnya kuat kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka segala sesuatunya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kan terlalu mengkhawatirkan masa depan. Sehingga besok 10 tahun yang akan depan pikir lagi. Akhirnya rambutnya botak separuh. Sungkene putih, sungkene botak, ya. Bingung dipikir. Iya masa depan Pak perlu dipikir, tapi ojo nemen dipikir sekarang, dipikir nikmati yang ada, jalani prosesnya, nanti Allah yang mengatur segalanya, ya. Sampai sehebat apapun skenario sampean tidak akan mampu mengungguli skenarionya Allah Subhanahu wa taala, nggih. Hati wis gue oleh proyek bagian marketing, bagian keuangan, bagian administrasi, bagian stempel memang tembok. Ya Allah kalau titip tembok yang lengkap titip Gusti. Sampe dongakno waca. Alhamdulillah, saya bersyukur sewulan niki gurung payu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Gajiku loh ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah mau. Sampean gitu. Ya, ojo gerundel terus diseneni ya ngene. Aduh lho. Sampai akhirnya besok ya diseneni. Karena apa yang kita ucapkan kemudian kita rasakan dengan emosi yang tinggi, itu yang akan kita pancarkan. Makanya saya ono ilmu the law of attraction tau apa affirmation tau apa ya, law of
luar atau law of affirmation atau apa itu kan sampean karena emosi. Kenapa sampean itu banyak masalah? Ketika dapat masalah, aduh sumpek, ya sumpek, akhirnya besok sumpek mana datang masalah. Lah kenapa mas sampai duwe utang ke utang terus? Karena pola utang belum sampai diselesaikan. Akhirnya dari Bank Jatim utangi pindah nang Bank Mekar. Ya, akhirnya tambah mekar, gak minggu belas, tambah mekar. Ya, sampean sama, saya itu perokok. Aku gak pernah mikir nek rokok entek piro. Akhirnya iso ngerokok terus, ya. Nek sampean belonjo, tidak memikirkan wis entek piro untuk menyenangkan orang, anak keluarga, dikembalikan oleh Allah dengan sangat banyak. Maka bahagiakanlah diri kita dengan sesuatu yang kita manjakan satu saat diri kita dengan sesuatu yang minggu. Ojo mikir pekerjaan, kumpul ambek keluarga, enak-enak no ambek keluarga, ya. Minggu ojo mikir pekerjaan, lembur, ya ndak apa-apa, ya ndak apa-apa, cuma ya sakno keluarga ya akhirnya ya tidak melaku belas preyan, mikir pekerjaan pusing, ya pasti yakin Allah memberikan solusi. Setiap divisi akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun nggih mboten enten pertanyaan. Saya tadi itu berharap ada pertanyaan seru, ternyata sudah saya jawab. Yang padahal saya tidak tahu. Ya ini kan temanya mengetuk pintu. Ya. Tadi nek sampean pengen solusi itu tadi, di samping itu perbaiki sholat sampean, yang kedua minta ridho sama orang tua, yang ketiga gampang sampean sing akeh sedekah 2,5% setiap bulannya sampean sisihkan, ya sampean sisihkan. Saya sisihkan, ya nek oleh iki kok nek diamplopi sama Pak Heri alhamdulillah, ya saya ditransfer juga alhamdulillah, sama Mbak Wati alhamdulillah, ya kalau dikasih biasanya saya nggak seneng, terus saya kasihkan anak yatim, dan alhamdulillah kata Nabi yang terdekat, dan terdekat itu adalah istri saya. Jadi ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat, ya, memberikan perbaikan kepada diri kita, dan insya Allah saya lihat wajah-wajahnya ini calon penghuni surga, ya. Jadi Oma Estate ini ya bisa menjadi surga kita dan akan menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada nuansa saling memaafkan, saling rukun, ya, berkontribusi, mempunyai pikiran yang positif, hati yang positif, perasaan yang positif, tidak saling dengki, iri dan lain sebagainya, karena kita satu tim, satu kesatuan yang tujuan kita agar bukan hanya goal-goal kita ya, tujuan-tujuan kita ini semuanya terrealisasi dengan baik, tapi di dalamnya ada nilai keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada nilai itu insya Allah semuanya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, umur panjang barokah, terutama untuk Pak Heri, untuk anak, istrinya, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi cita-citanya, tujuannya dikabulkan oleh Allah, hajat dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan dalam beramal, dan apa yang menjadi hajat kita dunia akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una bi indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat ba'dal maut. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma anzilir rahmal baraka wa syafa'ala li kubur min ahli la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irfa' lahumud darajat wa kaffir anhum sayyi'at wa dha'if lahumul hasanat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah ya Ghaffar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami. Kami selama ini banyak berbuat kesalahan kepada orang tua kami. Kami belum bisa menyenangkan hati orang tua kami. Banyak salah yang kami perbuat. Ya Allah, berikanlah ampunanmu kepada kami, dan kami berjanji untuk memperbaiki diri kami dan hubungan kami dengan orang tua. Ya Allah, ya Allah, janganlah Engkau biarkan kami keluar dari majelis ini kecuali dosa-dosa kami Engkau maafkan. Ya Allah, jangan biarkan kami keluar dari majelis ini kecuali hajat-hajat kami dunia dan akhirat Engkau kabulkan. Ya Allah, kecuali penyakit kami Engkau sembuhkan. Ya Allah, masalah-masalah kami Engkau berikan solusi yang terbaik. Ya Allah, kami adalah makhluk yang lemah, tiada daya dan upaya kecuali ridho-Mu. Ya Allah, ya Allah, jadikan Ummah Estate ini, karyawannya, pegawainya, pimpinannya, stafnya rukun guyup. Jadikan semua target-target dari kami ya Allah tercapai. Ya Allah, semua atas ridho-Mu. Ya Allah, berikan yang terbaik kepada Ummah Estate ini. Kami yakin Engkau akan memberikan skenario yang terbaik. Ya Allah, karena kami makhluk yang lemah, kami tidak bisa berbuat apa-apa kecuali apa yang Engkau inginkan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.